Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey gengs, apa kabar gengs? Welcome back gengs to my channel, masih bersama Dinda Pinky Official. Konten biar hoba asik yung jadi Dindamnya. So kali ini ini Dinda mau bahas cara belajar anak laki-laki dan perempuan itu berbeda ya gengs ya. So sebelum kalian nonton videonya, bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya, ting ting, biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gaskan cekidot uji. Ya, anak perempuan udah bisa bicara, anak lagi ngapain? Ini otak kanan, otak bermain, main musik dia ngomongnya cuman sedikit, din tuh ngomong. Siapa masih punya anak laki masih di bawah 6 tahun? Yang bicaranya masih belum lancar? Sabar, bukan speech delay, bukan. Yang penting ibu ya stimulasi saja terus. Belajar membaca anak laki dan perempuan itu beda, Bu. Anak perempuan duduk manis, ibu kasih misalnya, maaf misalnya gini ya, duduk manis, kemudian kasih kertas aja, ibu gambar sedikit bola, kasih warna-warni bola, tulis BOBOLALA, anak perempuan ngerti. Anak laki nggak ngerti. Lebih baik ibu beli bola, karena bola kan bentuk benda, itu untuk otak kanan, baru tulis tulisan bola, tempel di bola itu dia dapat ngerti. Saya dulu semua rumah ada tempelannya, meja, kursi, bahkan supaya anak-anak saya tahu ya, tulisan ibu, saya tulis Ibu Isah, tempel di dada. Dia main di ruang tamu, saya dari dapur ke ruang tamu, dapur, dia nggak tuh anak-anak, ibu, itu nggak ada 1 jam, itu Ibu Isah. Begitu anak laki-laki. Makanya kalau mau sekolahkan anak laki-laki, tanya sama sekolahnya, banyak mainannya nggak? Kalau nggak, laki-laki repot. Sering keluar nggak belajarnya? Kan gitu. Ingat nggak anak laki-laki kita, kalau studi tour, sebelum subuh udah bangun ya? Karena studi tour itu jalan-jalan tuh otak kanan. Paham ya? Nah, ya. Kapan otak kiri anak laki-laki mulai berkembang? Ya, nanti mulai dia 7 tahun mulai. Makanya kalau ada peraturan SD harus masuk minimal 7 tahun, itu menyelamatkan anak laki-laki. Kalau perempuan 6 tahun dia bisa, orang otaknya udah kiri kanan udah seimbang. Anak laki-laki matematika soalnya di kiri, Bu. Nah, otaknya masih kecil gitu. Laki-laki belajar matematika lebih suka yang geometri, bukan aljabar. Anak laki-laki ribet tuh, 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 1, ribet ya. Dia lebih senang yang ukur bangunan. Makanya belajarnya pakai Lego, pakai robotik, pakai benda, pakai balok. Itu laki-laki. Paham sampai sini ya? Nyanyi juga laki-laki lebih senang iramanya, musiknya. Kalau perempuan antara syair itu di kiri, dengan musik dia udah bisa seimbang. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, itu perempuan. Syair sama iramanya. Laki-laki iramanya udah ngerti, syairnya kacau. Ni 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 nuni nuna ni nana neng momo naneno dewa tadi monan bumbu mata temu. Anak laki tuh, Bu. Tapi musiknya udah oke, iramanya udah oke. Dia rebutan nyanyi, cuman rebutan mic-nya. Kenapa? Benda disangka mainan. Coba, Bu, bayangin kasihannya anak laki kalau kita nggak belajar ya. Makanya kenapa yang menyimpang tuh banyak anak laki, terzolimi oleh kita, Bu. Ini anak laki nih sama anak perempuan. Anak perempuan TK udah bisa duduk manis kan, terus gambar. Anak laki ngapain? Lari. Pas lari kesenggol anak perempuan. Terus anak perempuan ngapain? Karena banyak ngomong kan, ngadu. Bu guru, Ahmad nih Bu guru, senggol aku. Ahmad yang lagi lari-lari karena otak kanannya yang bawa lari-lari, dia kesal karena diadukan padahal dia tidak merasa bersalah. Dan karena otak kanan juga, Ahmad ngapain? Pukul anak perempuan ini. Bu guru, aku dipukul. Nah, perempuan kan? Datang gurunya perempuan, belum belajar otak laki-laki. Siapa yang dimarahin? Ahmad, kamu melanggar 2 pasal. Kasian nggak anak laki? Kan dia nggak sengaja. Cuman belum mampu bicara bahwa saya nggak sengaja, saya minta maaf karena otak bicaranya belum tersambung dengan baik. Malah ya dia diadukan lagi itu.
Ibunya datang, ngadu nggak gurunya nih? Ngadu. Bilang apa? Bu, maaf, Ahmad nakal. Dia udah nyenggol, mukul. Gak gemeter tuh anak laki. Siap gak sih? Ya, makanya dengan belajar gini, oh ngerti saya. Makanya caranya, orang Jepang tuh begitu. Kenapa orang Jepang berhasil teknologinya? Karena kanannya laki-laki tidak dihambat oleh kita ibunya. Caranya apa? Itu saya belajar. Apa caranya? Gimana caranya? Mereka bilang, masukkan di otak seorang ibu bahwa kalau lihat anak laki-laki bermain, bilang, oh lagi belajar. Bermain adalah belajar. Belajar adalah bermain. Itu slogan untuk anak laki-laki. Jadi kalau bapaknya tanya, Lanang lagi ngapain Bu Isa? Lagi belajar ayah. Seneng gak bapak di kantor? Seneng. Padahal lagi main PlayStation. Emang belajar Bu? Iya. Dia belajar. Belajar apa? Strategi perang. Dia belajar berinteraksi dengan teman-temannya, apalagi sekarang dengan online. Dia belajar bagaimana strategi perang untuk supaya bisa mengalahkan musuh. Kan itu penting buat laki-laki. Dia belajar bagaimana mengirit-ngirit uang untuk nanti membelanjakan uangnya itu untuk senjata. Itu belajar, Bu. Belajar. Ya, sampai sini bisa paham ya? Iya. Jangankan anak kita, laki-laki yang jadi suami pun masih suka main, bukan? Siapa yang suaminya juga suka main? Iya. Makanya bilang, ya Allah laki banget. Kenapa? Karena saat ini sampai besar pun otak laki-laki memang Allah kasih, otak kanannya lebih dominan dibanding perempuan. Kapan otak kiri kanannya laki-laki seimbang? Umur 18 tahun ke atas. Waktu kapan itu? Mahasiswa. Siapa yang anaknya laki-laki masih TK dan SD, Bu? Sabar sampai mahasiswa ya. Paham ya? Iya. Oke, ya. Itu supaya kita nggak marah sama anak ya. Perbedaan cara belajar anak laki-laki dan perempuan ya. Sekarang dengan pelajaran kayak gini tuh kita jadi paham ya cara menyikapi anak laki-laki gimana, anak perempuan gimana gitu. Tanpa ilmu kayak gini, gengs, kita kayak ngebiah uyah aja gitu. Mesti kesel banget kan, apalagi kalau anak laki-laki tuh kok main terus nge-game mulu ya kan, kerjanya nggak pernah PR dan gas dikerjain gitu kayak anak perempuan gitu. Tapi memang pada dasarnya otak laki-laki dan perempuan itu berbeda, gengs. Bersyukurlah yang yang perempuan itu juga banyak dikasih kelebihan dan lain-lain ya. Dan begitu pula dengan anak laki-laki ya kan. Kita sebagai orang tua, kita sebagai siapapun itu ya, setidaknya tidak menzolimi anak laki-laki ya. Ini Dinda juga salah besar, salah keras ketika waktu dulu Dinda belum belajar kayak gini ya kan. Makanya apa yang Dinda bagikan itu berarti ada pelajaran. Berarti aku lagi sedang mengotak-ngatik otakku gitu, gengs, untuk menyimak pelajaran tersebut gitu ya kan. Kalau nggak kayak gini nggak akan tahu kita gimana sih itu, kenapa kok laki-laki kok gitu, kenapa kok perempuan gini gitu kan. Kalau secara kayak gini, anak laki-laki lagi bermain kita anggap berarti lagi belajar gitu, nggak usah dimarahin lagi gitu ya. Aku sih pernah bilang, kok kenapa kok ilmunya datang pas banget aku sudah terlanjur basah gitu. Maksudnya terlanjur basah apa? Terlanjur basah itu setiap anakku laki-laki itu main, aku selalu main terus nge-game mulu HP terus gitu. Padahal kan harusnya tidak seperti itu ya. Makanya aku lagi berusaha juga untuk memantaskan diri untuk berusaha yang lebih baik lagi. Apalagi setiap hari itu aku pekerjaanku ya selain bekerja ya, aku juga nyari pelajaran-pelajaran yang memang berguna gitu bagi kehidupan gitu. Udah ya, stop sampai sini ya. Semoga aja kita semua bisa memperbaiki lebih baik lagi ya kan, bisa belajar dengan adanya di belak-belakan kayak gini, gengs ya, otak anak laki-laki dan perempuan. Terus nanti juga Dinda akan nge-share juga cara menghadapi anak laki-laki dan perempuan juga beda, gengs gitu. Kalau laki-laki itu nggak suka ditatap, kalau wanita ngomongnya ditatap, itu juga ada banyak banget ya.
daging banget ini ilmunya Dokter Aisyah Dahlan. Makanya kenapa backinganku, panduanku untuk merubah hidup itu selain alarm kemarin tersebut, alarm itu buat mengatur waktu ya, tapi terutama di prioritaskan Allah dulu ya. Setelah prioritaskan Allah, langsung alarm itu berguna untuk kita memilih-milih waktu, membagi-bagi waktunya biar pas semua gitu. Meskipun ada nggak sempurna, ada yang telat sedikit, lumrah lah ya, kan manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan yang milik Allah saja ya gengs gitu. Setidaknya dengan ilmu kayak gini kita itu bisa belajar gitu. Dulu emang Dindra kayak gini guys, kayak ada yang nyenggol apa-apa aku laporin ya kan, kayak gitu. Sekarang setelah tahu seperti ini ya alhamdulillah, jadi kita belajar cara menyikapi anak laki-laki itu seperti ini, nggak usah lah dimarah-marahin, kasihan ya, kasihan. Apalagi lisan tuh, ya Allah, lisan tuh lebih menyakitkan dari perbuatan. Bila mana anak itu sudah sakit ya, sudah sakit hati, dia akan membenci, itu pasti, mau anak laki-laki mau anak perempuan. Tapi ya terus kalau misalkan kita sudah tahu perbedaan cara belajar anak laki-laki dan perempuan kayak gini, ya nggak usah terus dibanding-bandingin gitu loh gengs. Itu lihat anak yang cowok misalkan ya, yang cowok kayak gini, kamu ya gitu, nggak usah ya, nggak usah. Karena di sini sudah diterapkan kalau anak laki-laki dan perempuan itu memang berbeda adanya. Jadi ya udah fair aja gitu, anak laki-laki gimana cara nanggepin, anak perempuan juga gimana gitu. Kalau misalkan mau muji ya udah dua-duanya dipuji. Soalnya Dinda sudah pernah mengalami komplikasi banget ya, itu terjadi kepada keluargaku sendiri, anakku sendiri. Makanya kenapa kok aku sekarang lagi suka belajar tentang kehidupan yang kayak gini, karena memang ujiannya itu udah real banget gitu gengs ya. Semoga aja dari ujian ini bisa membuat semua orang itu juga terinspirasi gitu kan, dengan adanya perbedaan-perbedaan kayak gini gitu. Kalau di Jepang ya, Bu Aisyah Dahlan tuh bilang kalau ibunya itu tidak pernah menindas anak laki-laki itu memang benar adanya gengs. Di sana itu Masya Allah itu Dindra sudah puter lihat-lihat ya, walaupun nggak di Jepangnya langsung, tapi lihat-lihat kayak gimana cara didikannya gitu. Terus teriak ya gengs ya, kalau misalkan kalian itu ada konten yang berhubungan dengan kekerasan, teriak gitu. Sekarang itu tidak zaman seperti zaman dahulu gitu. Jadi anak diteriakin, dibentak sedikit, dibanding-bandingin itu langsung langsung sakit juga gengs. Nggak kayak dulu. Kalau dulu mungkin kuat ya dipukul, kalau misalkan nggak ngapain dipukul ayah ibunya mungkin kuat ya, walaupun melekat loh ya, itu sakitnya melekat. Sampai sekarang aku pun juga gitu. Cuman ya kembali lagi ya, kita sudah belajar ya tentang pendidikan juga sekarang, kolonial, antara kolonial dan milenial bisa juga dibahas. Itu jadi kita memaklumi, dulu itu orang tuaku itu kolonial atau milenial gitu ya. Itu berarti memang caranya seperti itu, kayak VOC gitu kan ya, dulu serba kekerasan, keras, kasar. Tapi sekarang zamannya sudah berubah lagi, berbeda lagi gitu. Jadi kita juga memaklumi ya gengs ya, setiap perubahan zaman pasti ada perbedaan penyikapan itu. Nah kemarin Dinda bahas soal suami, kalau sekarang bahas soal anak, karena memang sama ya gengs, gak ada yang tak bela kok. Aku aku serumahku sama suami terus suami mulu ya, enggak ya, sama, cuma saja posisinya kita itu lagi berbeda aja gitu. Karena kan memang anak-anak ikut sama aminya ya kan, jadi yang aku fokusin ya yang ada ya kan, ya kali yang udah dirawat di sana, dididik di sana, aku campur-campurin ya kan, nanti malah anaknya yang bingung juga gitu gengs. Makanya kalau pas aminya di sana menerapkan apa, di sini beda, ya wes kita memaklumi saja. Mungkin mereka juga
nggak sempet ya belajar kayak gini. Aku sering banget nge-share ya kan, dalam artian aku tuh pengen kalau didikannya itu sekarang kayak gini loh gitu, nggak kayak yang dulu gitu. Cuman nggak segampang itu ya, nggak segampang membalikkan telapak tangan gitu. Kita harus ngomong ke orang tua terus diterapkan gitu, nggak segampang itu. Ya udah doa aja ya, doa aja semoga dikasih didikan yang terbaik ya, dikasih didikan yang terbaik, dikasih yang kelembutan lah ya dalam mendidik kayak gitu. Nggak kayak yang dulu-dulu, kasihan kedua anakku tuh, kasihan banget dididik secara kasar keras sama aku ya kan. Nggak tahu kalau di sana juga aku lihat ya sama didikannya. Makanya dengan adanya kayak gini kita itu jadi belajar nggak kasar keras lagi itu ya. Melekat gengs, kalau udah lisan itu sudah menyakitkan tuh, sudah dibawa sampai seumur hidup, sampai mati bahkan. Aku aja sampai sekarang juga pun masih keinget-inget yang dulu-dulu ya kan. Tapi ya udah, berdamai dengan diri sendiri. Walaupun itu pertama yang susah sekali gengs, untuk berdamai dengan diri sendiri tuh penuh dengan sakit hati, penuh dengan traumatik ya kan, penuh dengan pengen bundir lah ya kan, pengen mengakhiri hidup dan lain-lain kayak gitu. Tapi memang kalau sudah belajar ikhlas ya kan, belajar memahami, belajar tentang semuanya, nanti kita bisa menyikapi lebih dalam lagi tentang anak gitu ya. Aku juga kayak gini nge-share ke kalian sekaligus Dindra itu belajar memantaskan diri untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi, intinya gitu. Soalnya aku juga menyadari gengs, kalau sikapku, kata-kataku, intinya semua tentang aku di dunia anakku waktu itu salah besar itu. Cuma kan aku juga tidak bisa memutar ulang waktu ya kan. Siapa yang bisa memutar ulang waktu kalau tidak kita perbaiki satu persatu gitu ya. Jadi ya udah, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, yang penting kita berusaha dengan lebih baik lagi. Menurut Dinda sih seperti itu ya. Terus di konten ini Dinda minta maaf ya terutama sama kakak, sama dede ya, yang mungkin aku kalau tentang anak itu pasti nice, rojok melo no, timbang sama suami aku lebih melo nangis sama anak gengs gitu. Intinya mama itu minta maaf ya kalau ada kasar keras yang nggak berkenan gitu. Terus juga mama juga sudah menerima kalau misalkan apa ya, kasih sayang kalian itu tidak jatuh pada kita ya, karena kan memang yang membesarkan ya kan, mendidik anak-anak setelah pindah tangan itu kan Ami sama Opa gitu ya. Gak apa-apa, kalian tetap sayang, kalian lebih sayang ke sana gak apa-apa. Tapi inget nak, satu yang mama pengen ke kalian ya kan, cuma hargai ayah dulu ya, ayah sama Uti ya. Kalau mama tuh udah nomor sekian gak apa-apa, walaupun surga ada di telapak kaki ibu ya. Tapi kayak aku tuh apa ya gengs, kayak belum pantas gitu loh, nggak pantas gitu kalau misalkan anakku ini ke aku gitu loh, mending ke ayahnya gitu. Aku sadar diri juga ya gengs ya, karena kan belum bisa ngasih yang terbaik itu terutama gitu. Meskipun aku pengen jadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, tapi aku sadar diri bahwa diriku ini belum baik gitu. Udah gitu aja, intinya meminta maaf. Semoga kalian diberikan yang terbaik sama Allah tentang apapun. Prioritaskan Allah ya nak ya, prioritaskan itu. Di ayahnya juga pun, di suami juga, Dinda juga pernah bilang kalau misalkan nih suami berontak, maksudnya bukan berontak sih ya, kayak rindu dengan cara yang kurang lembut ya. Misalkan kok kenapa anak-anak misalkan ya nanya
kenapa anak-anak kok gak menghargai atau kurang menghargai atau kurang sopan atau kurang kayak gini. Dindra bilang ke ayahnya juga gak usah salahkan anak-anak gitu. Intinya yang patut disalahkan itu ya saya Dindra gitu, sebagai seorang ibu ya kan. Dia tuh juga butuh kasih sayang gitu loh. Dua anak itu juga butuh kasih sayang, cuman kita emang tidak selalu bersama gitu aja. Dia itu juga merindukan kasih sayang tuh pasti dari orang tuanya. Kok orang tuanya enggak, dia kok punya orang tua yang lengkap tapi enggak enggak bisa kayak yang lain-lain gitu loh. Itu makanya setiap suami ada kayak gitu, ya alhamdulillah sih sekarang suami juga udah ngerti gitu, sudah saling bisa memahami lah ya, nggak kayak dulu. Memang kalau dulu juga aku ya labil sama-sama labilnya. Di saat aku labil ya otomatis suamiku labil, karena memang kan jantung rumah tangga sebenarnya ada di istri pertama ya kan. Nah mereka itu juga pengen dapat kasih sayang, tapi dia juga pun bingung gitu loh. Bingung, aku juga kadang itu juga bingung ya. Kalau sudah mikir soal anak-anak tuh juga bingung sendiri sih. Ya bener, kita tuh berusaha ngasih materi lah, maksudnya yang nggak seberapa, cuman kasih sayang itu sangatlah kurang banget ya. Padahal anak itu tidak hanya materi yang harus dikasih, tapi kasih sayang ya kan, terus diajarin cara belajar. Pernah aku juga pengen menyisakan waktu, kalau misalkan waktu ya sangat bisa sekali ya buat anak itu kayak lewat BC diajarin belajar online gitu. Cuman ya udah, sudah pilihan anaknya ya, mau belajar sendiri mau mandiri, ya aku sih nggak bisa memaksa lagi ya kan. Dulu emang aku paksa, kalau sekarang nggak. Aku paling kalau maksa sih baju ya, baju. Cuman kalau untuk sekarang aku menghindari keluar, karena aku tidak keluar sama aku itu ribet pol gengs gitu. Jadi aku menghindari untuk enggak lah, kalau nggak penting wes nggak usah lah keluar sama aku gitu. Jadi kayak baju itu aku masih di egoku yang tinggi ya gitu. Cuman sudah nggak seperti dulu lagi ya, paling hanya sekedar nyamain aja gitu. Soalnya dari penerapan bukan baju, dari barang-barang itu semua aku juga ya gimana ya, watak melankolis itu maunya serba sempurna ya. Aku tuh melankolis gengs, terus terang. Jadi agak, walaupun sebenarnya manusia tidak ada yang sempurna ya, tapi di hasratku itu pengennya sempurna gitu, pengennya nggak ada kesalahan, pengennya sempurna aja gitu. Kayak misalkan ada yang orang nata yang biru, hijau, merah, kuning campur jadi satu ya kan. Itu aku nggak bisa lihat kayak gitu itu ya. Ini akan ditiru kayaknya sama si kakak karena wataknya sama-sama ya, melankolisnya itu. Kalau ada kayak gitu mesti aku samain dulu warnanya gitu, terus bentuk ya kan, bentuk kayak gitu. Pokoknya semua serba rapi ya, bukan rapi ya, tapi kayak cuman biar senada aja gitu loh. Kalau rapi enggak ya, karena melankolisnya itu cenderung keceroboh gitu. Kalau rapi ini biasanya pragmatis lah ya, yang jiwa-jiwa tenang gitu. Nanti akan dibahas ya kalau sifat-sifat kayak gitu. Yang penting Dindra sudah meng-share ini gengs, itu baru benda ya, baru barang-barang, belum lagi kehidupan juga Dindra maunya kayak gitu. Semuanya serba terjadwal ya. Kalau menurut Dindra itu melankolis itu serba terjadwal. Kalau sudah dijadwalkan ini ya udah ini terus gitu, monoton, cenderungnya monoton. Kalau yang sanguinis ini suami ya kan, ini cenderungnya tidak terjadwalkan. Jadi maunya nggak beraturan gitu loh ya. Kalau harus Senin nggak harus Senin semua gitu ya, bisa ke Kamis, bisa ke Sabtu, bisa. Nah makanya Dindra kan cenderungnya terjadwalkan. Makanya kalau ada salah satu diskusi yang nggak
bisa kita sepakati kayak gitu ya aku yang ngalah, melankolis yang ngalah gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu ya ribut terus ya kan gitu. Sedangkan aku misalkan menjadwalkan dari Selasa atau Kamis ya kan, kalau suami maunya mundur ya aku ngalah gitu. Tapi jarang sih ya, jarang mundur kayak gitu. Ya udah, kalau udah dijadwalkan ya sesuai dengan janji gitu. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Dinda. Semoga kalian sehat selalu, lancar selalu, rezekinya ada terbaik itu kalian. Thanks for watching geng, peserta permanen ya. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepus, salam komsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.